Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh ba'athahu Allahu rahmatan lil alamin. Wa nusalli wa nusallim alaihi wa ala alihi fil awwalin wal akhirin wa fil mala'il a'la ila yaumiddin. Alhamdulillah, jumpa kembali bersama Aventador 007. Nah, pada kesempatan kali ini saya ingin menanggapi Gus Abbas Buntet yang dalam beberapa kali saya lihat video-video tentang beliau, ceramah-ceramah beliau maksud saya, itu banyak sekali pembicaraan mengenai Ba'alawi dan pembicaraannya terkesan sangat negatif dan tidak layak sebetulnya bagi seorang ulama untuk berbicara seperti itu kepada umat, karena umat ini merindukan mau'idatul hasanah dari ulama, bukan kalimat-kalimat provokasi, bukan kalimat-kalimat kebencian. Sebab sebagaimana yang kita ketahui, al-ulama warasatul anbiya, ulama itu pewaris para nabi, bukan pemecah belah umat Rasulullah SAW. Nah, ini mungkin karena emosi sehingga ucapan beliau sudah tidak bisa terkontrol lagi oleh akal sehat, oleh iman, oleh akhlak, tidak bisa dikontrol lagi. Dan apa yang beliau sampaikan tadi, saya yakin itu bukan keluar dari hasil kajian atau bacaan, tetapi hasil dari bisikan min qila wa qala, yang tanpa di cross check, tanpa diteliti ulang, langsung disebarluaskan di podium-podium, di mimbar-mimbar. Nah, ini seperti bukan seorang ulama. Ulama itu teliti, kritis, gak gampang terima berita itu saja langsung disebarluaskan, mesti di cross check, apalagi berkaitan dengan umat Rasulullah SAW. Jangan sampai membawa perpecahan. Rasulullah membenci orang yang memecah belah umatnya, apalagi itu kalau seorang ulama, sangat disayangkan. Oke, kita cek dulu mengenai statement pertama beliau yang mengatakan bahwa Imam Ahmad bin Isa tidak dimakamkan di Hadramaut tetapi di Irak Selatan. Nah, apakah benar Ahmad bin Isa bin Muhammad bin Ali al-Uraidi bin Ja'far as-Sadiq itu yang dimakamkan di Irak atau orang lain? Di makam beliau tertulis, ini adalah makam dari As-Sayyid Ahmad bin Isa bin Zaid bin Al-Imam Zainal Abidin bin Al-Imam Husain bin Al-Imam Ali bin Abi Thalib. Jadi bukan Imam Ahmad bin Isa bin Muhammad bin Ali al-Uraidi bin Ja'far as-Sadiq, tetapi Imam Ahmad bin Isa bin Zaid bin Ali Zainal Abidin, itu yang dimakamkan di Irak Selatan. في هذا المكان المكرم والمشهد المقدس مرقد الإمام أحمد بن عيسى بن زيد الشهيد ابن الإمام زين العابدين ابن الحسين ابن علي بن أبي طالب عليه السلام. هذا المكان المكرم يشهد بخصوص مناسبات أهل البيت من الزيارات واستشهاداتهم، وحتى في شهر محرم الحرام وفي شهر رمضان وفي ليالي الجمعة يغص بالزائرين من شمال محافظة البصرة ومن بقية القرى والأقضية التابعة لميسان ولذي قار أيضا يأتون سيرا على الأقدام لهذا المكان المكرم، وأنتم اليوم رأيتم حضور الزائرين وكثافة الزائرين. أهمل هذا الضريح في الفترة السابقة، لكنه الآن يحظى بالاهتمام ويزداد زواره كل عام مع ما يشهد من أعمال توسعة. نروح مشاية للإمام الحسين، بعد ما نجي من الإمام الحسين نجي نكمل زيارتنا هنا بالإمام أحمد بن علي بن عيسى بن زيد بن السجاد عليه السلام. Kemudian beliau mengatakan tentang Bani Ahdal dan Bani Al-Qudaimi. Nah, mereka mengatakan Ba'alawi itu bohong dan Imam Ahmad tidak dimakamkan di Hadramaut dan lain sebagainya. Itu saya nggak ngerti. Gus Abbas itu dapat dongengan dari siapa? Terkesan seolah-olah Bani Al-Qudaimi dan Bani Al-Ahdal ini sangat membenci sekali kepada
Ba'alawi. Nah, apakah benar demikian? Kita cek di kitab Al-Ahsab Al-Aliyah fi Ansab Al-Ahdaliyah, ditulis oleh Abi Bakar bin Abil Qasim Al-Ahdal di halaman 52. Di situ beliau menulis bahwa kakek mereka, kakek Al-Ahdal ini, itu namanya Muhammad bin Sulaiman. Dia yang pergi hijrah dari Irak menuju Yaman. Dia bersama anak dari pamannya, yaitu kakek dari As-Sada Al-Ba'alawi. Ini penulisnya Al-Ahdal. Beliau menceritakan bahwa kakeknya hijrah dari Irak ke Yaman bersama dengan kakek dari As-Sada Al-Ba'alawi. Jadi bagaimana dikesankan seolah-olah Al-Ahdal ini sangat membenci sekali kepada Ba'alawi dan tidak mengakui Ba'alawi, menyebut Ba'alawi sebagai kadzabin dan lain-lain. Itu saya nggak ngerti Gus Abbas Buntet ini dapat informasi itu dari siapa? Kenapa kok nggak diteliti dulu? Nah, di situ di halaman 53 ditulis bahwa sesungguhnya Ahmad Al-Muhajir adalah orang pertama yang tiba di Hadramaut dari keturunan Ali. Datang dari Basrah bersama 70 anggota keluarganya, bersama anaknya yang bernama Abdullah dan cucunya yang bernama Basri. Nih. Beliau Ahmad Al-Muhajir hijrah bersama anaknya yang bernama Abdullah dan cucunya yang bernama Basri. Dan tadi Gus Abbas juga menyampaikan bahwa Imam Ahmad Al-Muhajir dan keturunannya yaitu Ba'alawi itu ditolak oleh keluarga Al-Uraidi. Nah, sekarang saya akan menunjukkan kepada teman-teman salah satu kitab nasab yang ditulis oleh Naqib dari Al-Uraidiyin yang ada di Irak. Sampai sekarang masih ada itu Naqoba Al-Uraidiyin di Irak. Nama kitabnya Ghaya Al-Ikhtisar fi Ansab As-Sadah Al-Adhar. Nah, di halaman 31 beliau menulis Al-Alawi Al-Uraidi. Ditulis bahwa keluarga Al-Alawi Al-Uraidi ini mereka ini banyak tinggal di beberapa negara di Jazirah Arabia, di Yaman, di Somal, juga di India, di Madagaskar, di Indonesia, dan yang paling terkenal di antara keluarga Ba'alawi ini ada keluarga Asgaf, ada keluarga Al-Atos, ada keluarga Al-Idrus, ada keluarga Al-Aidid, dan lain-lain. Ya, itu. Nah, kembali ke kitab Al-Ahsab Al-Aliyah fi Al-Ansab Al-Ahdaliyah di halaman 53. Di situ juga dikatakan Ahmad Al-Muhajir hijrah ke Hadramaut, beliau berhenti bermukim di Tarim. Sementara Sayyid Muhammad bin Sulaiman beliau melanjutkan hijrah ke Wadi Syiham. Ke Wadi Syiham. Di mana Wadi Syiham itu? Sini. Ini Wadi Syiham. Letaknya di Yaman Utara. Nah, sementara Tarim, tempat Imam Ahmad, nah, sini. Jadi mereka ini dari Irak. Jadi kira-kira seperti ini rute hijrahnya mereka ini. Jadi Imam Ahmad bin Isa Al-Muhajir itu hijrah dari Basrah bersama 70 anggota keluarganya, termasuk leluhur dari Bani Qudaimi dan Al-Ahdal. Mereka berhenti di Madinah, kemudian melanjutkan perjalanan ke Yaman, dan kemudian berhenti di Tarim. Imam Ahmad tinggal di Tarim. Kemudian leluhur dari Al-Qudaimi dan Al-Ahdal melanjutkan hijrah.
ke arah utara. Al-Ahdal tinggal di Wadi Syiham. Sementara Al-Qudaimi mereka tinggal di daerah Hudaidah, kota pelabuhan di Yaman Utara. Jadi begitu. Jadi apa yang disampaikan oleh Gus Abbas Buntet itu sama sekali tidak berdasarkan fakta dan data. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Semoga bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.